Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys, ketemu lagi dengan channel Ahmad Mulyana. Kita akan lanjutkan diskusi yang tertunda kemarin. Ini adalah diskusi pada tanggal 7 November tahun 2020, ya, hari Sabtu di Garongan di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Alhamdulillah kita difasilitasi oleh Pak Yuni dan para pengusaha tambak Garongan. Mari kita lanjutkan untuk session ataupun part yang kedua. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabil sadid. Betulan, Pak? Kalau 80.000 apa untung 50.000 atau untung 30.000 gitu? Petani sini sama global, Pak. Ya. Petani sini global perhitungannya. Misalkan kita main modal sekian, ambil modal, lah laba sekian, ya pernah dihitung tuh dapat berapa, dapat berapa, belum pernah dihitung. Nah, kemudian tadi setelah tadi dikasih yang namanya POT pertama ya, yaitu POC yang sebanyak itu cukup satu blong 160 liter ditebarkan di kolam 1000 ya, atau kolam 500 tebarkan cuma separuhnya 80 liter ya. Nah, hari berikutnya itu tiap hari dikasih satu ember kaporit 20 liter untuk kolam 1000 meter persegi sampai tebar benur. Nah, kemudian setelah tebar benur, airnya itu ataupun POC tadi tetap dikasihkan paling tidak 2-3 hari sekali sampai nanti 90 hari. Itu teorinya. Pelaksanaannya tergantung kejelian kita di lapangan. Apakah perlu dikasih POC lagi, apakah tidak, ya. Gampangnya pada saat air kelihatan mungkin hijau, kasih POT. Air mau ngeplong ya, dikasih POC gitu aja. Dan ini mudah sekali pelaksanaannya ya. Tidak perlu kita risau dengan kualitas air yang mungkin dicek begini begitu. Ikutin aja ini, insya Allah ya. 47 size 47, DOC 77 kemarin parsial sana. Untuk kepadatan yang 130 saja. Ya. Jadi di 55 hari insya Allah udah pecah. Di sini juga banyak yang udah pecah ya, pasti 55 hari. Hanya kepadatan yang berbeda. Yang di sana kepadatan bisa sampai 300. Nah, kayaknya kelewat ya tadi. Tebar benur ya. Oke. Yang tebar benur ini ada satu hal yang ini udah pasti udah tahu semua ya. Ya, bagaimana dimasukkan plastiknya ke bawah, kemudian penyesuaian suhu dan sebagainya. Nah, ini ada salah satu obat yang diteteskan di plastik, yaitu dari produknya Nelindo ya, namanya Bionutren. Itu teteskan 2 tetes tiap plastik. Itu untuk menstimulir untuk merangsang udang supaya lebih sehat, lebih gerakannya lebih ini sehat lah ya, gitu. Jamunya. Lanjut. Nah, pengelolaan air dan dasar kolam. Tadi sudah saya bilang bahwa setelah ditebar benur, 3 hari kemudian dikasih lagi satu ember. Ya, POC-nya tadi. Selang 2 atau 3 hari. Ya. Kemudian pada saat bulan terang dan gelap itu dikasih mineral. Beliau irit ya, mineralnya sedikit, kemudian yang banyak digunakan juga dari CaO saja mineralnya, kalsium ya. Kemudian CaO juga secara insidensil bisa dikasihkan 10-20 ppm. 10 ppm berarti 10 kilo ya. 10 kilo pemberian CaO. Bisa jadi pada saat bulan terang dan bulan gelap. Itu untuk memberikan kalsium, memberikan mineralnya supaya udang tidak leles, supaya udang tidak gagal molting. Lanjut. Udah. Oh ya, sipon ya.
Sipon tadi dimulai di 15 hari sudah mulai sipon ya Pak ya. Supaya kita lebih mengetahui, karena kondisi sekarang ini kan ada yang IMS dan sebagainya ya. Jadi sipon di 15 hari sebaiknya sudah dilakukan. Nggak usah takut ada udang ikut tersedot ya. Kalau udang yang ikut tersedot yaitu yang lemah, yang memang mau keluar ya. Daripada kita ada udang sakit menulari yang lainnya, lebih baik udang yang sakit itu keluar aja sekalian ya. Dan kalau dihitung persentasenya pun tidak akan seberapa, sedikit sekali ya. Jadi dimulai di sipon. Nggak usah dikembalikan lagi udangnya Pak ya. Sudah, kalau memang ada ini keluar lah. Walaupun secara biosecurity tidak boleh ada udang yang lepas ke laut Pak ya. Tapi kalau memang mau lepas saja gitu kan. Jadi nggak usah dikembalikan lagi. Justru nanti malah dikembalikan, ini membawa penyakit dari saluran yang udah kotor itu Pak ya. Sayang, masukin bak, dicuci lagi, dilemparin. Padahal begitu dilemparin juga mati Pak ya. Kasihan ya. Malah lebih baik kalau memang ini diambil aja, digoreng, mungkin nggak apa-apa. Cuman ada satu kebiasaan juga, kalau teknisi atau feeder itu sebetulnya pantang untuk makan udang sebelum panen Pak ya. Nggak boleh gitu. Dan saya juga tidak pernah Pak, kecuali udah panen ya. Panen akhir itu pun udah panen total baru makan ya. Oke. Nah, di sini pengelolaan pakan Bapak Ibu yang Bapak-bapak yang jelas ini harus diperhatikan betul. Karena pakan yang diberikan sini pakan yang sudah difermentasi selama 3 kali 24 jam atau selama 3 hari. Ya, jadi pakan yang sudah difermentasi. Kenapa difermentasi? Dengan difermentasi itu mengadopsi sistem lambung kita, Pak. Lambung kita ini kemudian diadopsi menjadi blong. Nah, di dalam blong itu terjadi proses pencernaan. Jadi begitu dimakan udang, pakan itu sudah betul-betul tinggal nutrisinya diserap oleh udang ya. Itu makanya udang cepat besar, kemudian dia juga makan terus. Nah, pakan yang diberikan adalah pakan difermentasi tadi ya. Kemudian diberikan pada hari ketiga setelah tebar benur sebanyak 0,5 kilo per 100.000 Pak. Ya, karena di awal tadi kita udah memberikan POT atau POC yang merangsang pertumbuhan pakan alami ya. Di situ bisa tumbuh Daphnia, Moina, Artemia ya, Popepot, cacing-cacing ya, cacing merah, kemudian yang jentik-jentik dan sebagainya tumbuh, itu akan dimakan oleh udang sebagai pakan alami. Nah, disinilah kelebihannya kalau udang cukup pakan alaminya. Seperti bayi betul-betul meminum ASI eksklusif ya, dia akan lebih kuat, lebih tahan dibandingkan dengan minum susu sapi ya. Jadi kalau dengan ASI eksklusif, bayi insya Allah akan lebih tahan. Jadi nyusu sama ibunya paling tidak 2 tahun kan, gitu sunahnya juga. Nah, sama juga dengan udang, kalau dia memakan pakan alami dia akan lebih tahan dibandingkan dengan yang langsung pakan pelet. Boleh dikatakan kalau teman saya bilang itu dolim lah, udah dikasih plastik ya, tidak ada tanah dan sebagainya, airnya masih jernih, diobat lagi airnya, masukin udang. Sama aja dengan kita ngikat kucing nggak dikasih makan, dolim loh namanya gitu kan. Udah kasih ini tapi tidak dikasih makan. Nah, makanya di sini kita siapkan pakan alami dengan cara POC tadi, POC tadi ya. Kemudian di hari ke 5 sampai 8 itu cukup 1 kilo saja. 2 kali kasih pakan per 100.000-nya. Hari ke 9 sampai ke 12 1,5 kilo 3 kali ya. Kemudian hari ke 13 sampai 16 itu 2 kilo dikasih 4 kali. Nah, setelah hari ke 17 itu biasanya udang sudah naik kan Pak ya? Udah naik anca belum Pak? Ada yang udah, ada yang belum. Ada yang udah, ada yang belum ya. Insya Allah dengan ini cepat besar ya.
cepat naik ke Ancol. Nah di situ dikasih 2 kilo sekali kasih pakan. Dikasih sekali kasih pakan. Kemudian dicek 2 atau 3 jam. Nah Ancolnya pun tadi persentasenya sampai 10%. 10%, artinya kalau 2 kilo 10% jadi 2 on Pak ya. Ditebarkan, sisanya 2 on dimasuk di Ancol. Cek 2 jam, kalau habis dikasih lagi 2 kilo Pak. Ya, dikasih lagi 2 kilo. Habis lagi dikasih lagi, tapi tetap ada batasnya, ya ada batasnya. Kita hitung di situ, mungkin Bapak bisa hitung dengan indeks 0,6. 0,6 indeks itu gampang saja. 0,6 kali 100 kali DOC. Itu pakan, jumlah pakan. Jadi misalnya 0,6 kali 100 sama dengan 60 ya. 60 kali jumlah benar 100. Jadi kurang lebih 6 kilo Pak per 100 ribunya ya. Kalau indeks 0,6. Jadi tadi 2 batasin aja udah. Cuman 3 kali berarti kan. Nah besoknya lagi misalnya ya, sama seperti itu, kemungkinan dinaikkan 5%, jadi 2,5. Habis tambah lagi 2,5 seperti itu. Nah batasannya tetap ada sampai 30 hari Bapak Ibu ya. Itu per 100 ribunya itu tidak lebih dari 300 kilo. Itu udah biasa mungkin ya, sudah paham semuanya. Nah, target ABW-nya adalah sekitar 3 sampai 5 gram. Bisa aja bisa 3 gram, bisa 4, bisa 5. Ya, di situ. Biasanya ya di sekitar 4 lah ya dengan cara seperti ini. Walaupun kepadatannya sampai 300 ya. Jadi kalau 300 berarti kan dikali 3 ya hitungan yang tadi ya. Ini saya hitungnya dalam per 100 ribu saja. Nah, kemudian yang paling penting adalah di 40 hari ya. 40 hari itu perbandingan FCR adalah 1:1. Jadi kalau misalnya kita sudah memasukkan ke situ pakan 800 kilo, berarti udang ada 800 kilo. Artinya apa? Dia udah harus 8 gram. Kalau nggak nyampe 8 gram, itu biasanya SR-nya tinggi. Ya. Lebih dari 100. Tapi itu pasti bisa 1:1 pakan yang dimasukkan 800, udangnya juga ada 800. Nah, kalau pakannya 1 ton per 100 ribunya, udang juga ada 1 ton. Dengan catatan kalau SR 100% itu berarti 10 gram. Kalau nggak nyampe di 10 gram 9 itu yakin SR-nya masih tinggi. Tapi kalau misalnya tiba-tiba terlalu tinggi sampai 12 gram misalnya, kemungkinan SR-nya rendah, sudah ada kematian ya. Kita enak saja Pak. Jadi semuanya adalah hal yang baik bagi kita. Nah ini penting sekali secara psikologi. Apapun yang terjadi itu yang terbaik bagi kita. Apapun yang terjadi itu yang terbaik bagi udang. Jadi kita senang terus. Nah jadi pelihara udang lebih banyak secara psikologisnya kita harus senang Pak. Kan ada orang yang tanya juga, sukses dulu apa bahagia dulu? Mas, saya pingin tanya ini. Ini saya tak deketin nih. Kira-kira sukses dulu apa bahagia dulu Mas? Bahagia dulu. Ayo, yang bilang sukses dulu siapa? Bapak, yang bilang bahagia dulu siapa? Yang nggak bilang siapa? Ya, bahagia dulu apa sukses dulu? Ayo. Ya, bahagia dulu Pak. Bahagia dulu. Baru sukses itu kemudian. Kenapa bahagia dulu? Ada dalam ayatnya Pak ya. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Betul kan Pak? Barang siapa yang bersyukur akan nikmatku kata Allah, maka nikmat itu akan ditambah. Tapi barang siapa yang ingkar akan nikmatku, azab Allah sangat pedih. Nah disitulah Pak. Jadi kita tuh bersyukur dulu. Apa yang ada kita syukurin dulu. Jadi segala sesuatu hujan, waduh, takut udangnya moting misalnya kan.
Harus syukur ya, alhamdulillah hujan tuh rezeki, Pak. Orang ngejuk. Panas, waduh panas lah, jalannya gimana? Lumayan, Nah kalau kita selalu mengeluh, Pak ya, kita kapan mau bahagianya? Karena di Indonesia itu hanya ada 2 musim, musim panas dan musim hujan. Musim panas, kepanasan, musim hujan, kedinginan, ngeluh. Kapan bahagianya? Dibalik saja, karena tipis sekali antara bahagia dengan tidak bahagia, itu hanya perbedaan persepsi aja ya. Jadi sama sebetulnya cara pandangnya yang kita harus rubah. Cara pandang kita adalah bahwa apapun yang terjadi itu yang terbaik bagi kita dan udang. Mau A, mau B, mau C, itu yang terbaik. Jadi kita harus senang dulu. Kasih makan nggak apa-apa, sama ambil sholawat sampai nyanyi kan, senang. Kalau kasih makan sampai wow, udangnya juga itu nggak mau makan nanti, Pak. Ya, iya. Jadi kita betul-betul senang. Kalau bisa diajak makan itu Pak Udang, diajak makan, diajak ngomong. Ya, dikasih sholawat lah, diajak ngomong. Ya, udangku, sayangku, ya hari ini makanannya enak nih, habiskan ya, gitu kan. Jadi kayak gitu. Mungkin orang lihat kayak orang gila ya. Tapi enggak, memang antara ibaratnya tuh yang rawat dengan udang itu benar-benar ada kedekatan. Pernah nggak suatu pengalaman yang rawat sakit, udang ikut sakit? Ya, atau udangnya sakit, yang rawat ikut sakit? Ya, saya pernah terjadi kayak begitu. Ya. Jadi ada saling keterkaitan. Oke, saya lanjutkan. Nah, pakan tuh diberikan pakai prinsip ataupun teori yang namanya ad libitum. Ad libitum itu adalah bahwa udang itu tidak pernah berhenti tumbuh, jadi dia tumbuh terus, molting terus gitu kan. Udang tidak pernah berhenti makan, makan terus ya, pagi, siang, sore, malam makan aja, kecuali pada saat molting. Kemudian yang ketiga, udang tidak boleh kekurangan pakan. Dan yang satu lagi, udang tidak boleh kelebihan pakan. Jadi apa? Ya secukupnya itu tadi, ad libitum. Nah, caranya gimana? Ya, lihat di anco. Senjata kita salah satunya adalah anco. Ya. Kemudian yang lainnya mungkin ada secara feeling, ya mungkin bisa lihat juga karena airnya begini, oh udangnya mungkin laparan atau pakannya udah cukup dan sebagainya. Ya. Tapi yang paling penting yang biasa kita lakukan untuk melihat bahwa udang makan apa tidak, anco. Makanya jangan main-main dengan anco. Ya. Jangan main-main dengan anco. Udang bisa makan apa tidak kita ngelihat dengan anco salah satunya. Oke, selanjutnya. Rantai dipindah-pindah ya. Nah, ini dia. Ini ada yang ngintip cewek ini. Gambarnya belum saya rubah. Jadi bahan-bahan fermentasi ini tolong dicatat ya. Satu aja dibuka semua. Yang pertama adalah ZA.